7 UFM Embrace Your Childhood Dreams. Kita masih di Magdalene's Mind. Pilpres, hot or not? Yay or nay? Itu kalau di Amerika ya. Yay, yay, nay, nay. Nah, ini kita lagi bicarakan di malam hari ini, lovers, karena minggu depan itu kita juga sudah akan memberikan hak pilih kita untuk menentukan masa depan Indonesia 5 tahun ke depan. Yang bikin gue seneng mengenai hal ini ya gitu ya, Hera sama Karima, orang tuh betul-betul jadi sangat antusias gitu kayaknya untuk melakukan pilihan. Betul, sangat passionate. Dan yang benar-benar luar biasa menurut gue para moms. Mak mana mau peduli dulu ya kan? Sangat nggak peduli akan hal ini. Tapi tiba-tiba begitu Pilpres yang sekarang semua ikut ngomong juga. Punya pendapat mereka masing-masing. Ilustrasi dikit deh ya lovers. Sekarang kita lagi di bulan puasa, di bulan Ramadan. Biasanya kamu berkumpul bersama dengan keluarga besar nih ya, untuk melakukan buka puasa sama-sama, maghrib sama-sama. Begitu maghrib, makan malam dong. Makan malam, mulai ada yang satu nanya, dukung siapa? Udah rame. Udah rame. Dalam satu keluarga besar aja ada 2 kubu. Dan bisa yang sampai berantem, kata-kataan gitu. Tensi tinggi. Iya. Terus ada nada tinggi gitu. Iya. Ngapain milih dia? Nah, tapi memang seperti itu ya lovers. Nah, tadi pertanyaan kita adalah untuk interaksi kita yang pertama. Menurut kamu golput itu netral atau apatis? Silakan dari Karima terus ke Hera, baru gue yang share. Dia ada dari Beauty Queen, Twitternya @window12. Dia bilang, menurutku apatis karena tidak punya pilihan dan pendirian. Oke, itu menurut Beauty Queen. Hai my Beauty Queen. Menurut kamu golput itu netral atau apatis? Monggo Her, kira-kira share yang siapa nih? Ada Charlotte @Shelly Garcia. Dia bilang kalau saya sih apatis ya, soalnya mereka takut untuk mengulang kembali peristiwa yang gak baik bagi kita, kayak BBM naik. Iya. Itu naik terus kayaknya ya. Tapi cuma sejarah sekali turun. Iya, itu nggak bisa dihindarin memang. Itu mengikuti harga minyak dunia. Betul. Crude oil. Widania Alifa di @Widania. Kita nggak mau tahu sama tentang hal yang terjadi atau hal itu apatis. Kalau kita tetap peduli tapi nggak memihak, itu netral. Oke, tuh. Nada gue salah berarti. Kita nggak mau tahu sama tentang hal yang terjadi atau hal itu apatis. Kalau kita tetap peduli tapi nggak memihak, itu netral. Thank you. Siapa lagi pengen kita share? Ada lagi nih dari Kusumaratih. Dia bilang, daripada memilih yang tidak sesuai hati nurani, maka golput adalah netral. Ini baru a slanted guide. Ini agak miring nih pendapatnya. Mantap nih. Thank you Ratih. Thank you very much. Netral atau cap out nih? Pendapat dia atau boleh. Conscious ini, conscious. Pendapat. Conscious undecided. Ada adek dia bilang apatis kalau menurut aku. Jika nggak dimulai dari diri sendiri, gimana mau bikin perubahan? Satu suara itu menentukan nasib masa depan bangsa. Betul. Cakep. Kalau kamu lihat nih, Dek, Hera di sini udah pegang pom-pom masuk. Satu lagi siapa nih? Eddie Murphy udah belum tadi ya? Belum. Eddie Murphy Eddie Murphy. Dia warga negara Indonesia. Eddie Murphy. CR87 Murphy. Golput itu cenderung apatis karena mereka yang golput sudah merasa tidak ada lagi perubahan yang bisa diharapkan dari calon yang ada. Nah, ini adalah salah satu pembicaraan yang beberapa waktu yang lalu ya lovers, atau 5 tahun yang lalu nggak sedahsyat sekarang dibicarakan di social media platform gitu. Now kalau kamu lihat di Facebook, isinya itu terus. Mulai dari yang black campaign, mulai dari yang meme, itu semua udah di benar-benar seru. Cuman kadang-kadang ada kalanya, kalau gue jujur agak capek. Maksudnya betul-betul saling menjatuhkan. Karena gini, gue kemarin juga baru post, gue nggak akan milih lo karena lo berhasil menjatuhkan si calon yang lain. Tapi gue memilih lo kalau lo punya program yang sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Jadi maksudnya gue udah capeknya di situ gitu. Nah, ini sekarang ada satu artikel yang di pemilu ini, beberapa artikelnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini bener ya? Iya, betul. Di Magdalene.co ya. Ini kita punya edisi khusus ya. Pertama sih kan ada yang permintaan dari kontributor juga membaca, tolong dong terjemahin biar outreach-nya lebih luas. Betul. Oh, bagus juga sih, ide bagus. Kita pikir untuk sebagai pendidikan publik juga, jadi kita
terjemahin dan responnya sangat bagus, beberapa malah jauh lebih tinggi hitsnya daripada dan timingnya juga pas karena betul. Timingnya pas dan artikel-artikel yang kita terjemahin ada yang sedikit berbeda. Kebanyakan tentang pemilu memang. Salah satunya yang tulis sama Alice ini ya? Iya, betul. Kita ngobrol. Malam Alice. Selamat malam, saya dengan Arif, kemudian juga ada Karima dan juga ada Hera di sini, ada Yari juga. Kita lagi rame-rame, rame bener untuk ngobrol-ngobrol ini. Halo Alice. Karima, Hera dan Arif. Halo. Puasa atau tidak? Enggak kebetulan. Enggak, oke. Jadi menikmati makan siang terus ya? Siang dan malam. Kalau kita juga bilang gitu, untuk mengalami puasa yang menyenangkan itu, rajin-rajinlah berdoa, kemudian sikat gigi yang rajin, dan rajinlah minum air putih saat berpuasa. Pasti sehat deh puasanya. Ini ada artikel ditulis oleh Alice, betul ini ya, dan artikelnya itu dulu obrolan ringan, kini argumen politik. Ngalamin seperti itu juga di keluarga besar? Bukan di keluarga sih, lebih tepatnya di kalangan teman-teman itu saya jadi terinspirasi untuk menulis itu karena kebetulan gue itu punya banyak WhatsApp group ya kan, kayak teman-teman lain juga sih ya kan. Jadi terutama ada satu nih yang mantan teman-teman SMA jadi dulu. Terus yang biasanya yang ngomongin mau ketemuan di mana? Oh anak lu udah umur berapa? Karaoke yuk gitu. Oke, kayak gitu. Tiba-tiba kok satu ngomong, ayo salam 2 jari. Terus yang satu lagi kenapa sih kok jadi ngomongin Jokowi? Tahu-tahu ada yang langsung nyeletuk bilang bahwa dia dukung Prabowo dan Prabowo bagus karena begini. Terus yang lainnya yang kelihatannya nih sebagian besar dukung Jokowi. Jadi langsung yang ada yang dukung Prabowo di grup ini. Kayaknya tuh nggak boleh gitu ya. Iya. Tapi emang betul sih, maksudnya lucu banget nih. Dulu kita obrolan ringan aja tapi menjadi argumen politik di beberapa platform untuk sosial media gitu ya. Tapi sampai ini nggak sampai kayak unshare, unfriend gitu. Itu nggak? Enggak sih. Untungnya kayaknya karakter orang beda-beda ya. Ada di gue lihat di tas atau di Facebook gitu, yang terus orang-orang jadi pokoknya gue unshare, gue unfollow gitu, jadi unfriend gitu. Tapi kebetulan di WhatsApp grup teman-teman SMA gue ini terus terakhirnya ada yang bilang, tapi biar gimana kita tetap berteman kan? Lucu. Masih civilized ya berarti. Masih lucu juga, masih lucu kalau seperti itu. Ini ada satu yang menarik juga, maksudnya kalau kita lihat ini merupakan pertama kalinya di Indonesia bahwa kita punya 2 calon presiden aja dan juga 2 calon wakil presiden. Kalau kita ngomong di Amerika Serikat, either you are Democrat or you are Republican, that's it. Udah pilihannya kayak begitu. Fenomena ini kalau dari mata seorang Alice gimana? Iya, itu yang kalau menurut gue kayaknya yang bikin sekarang ini jauh lebih agak sengit gitu perdebatannya dan juga membuat banyak orang lebih pay attention. Karena kayaknya dulu-dulu nggak dulu banget sih, baru ada 2 ya sebelum ini yang direct presidential election kan calonnya ada 3, terus kayaknya semuanya juga kurang ada perbedaan ya antara satu dengan yang lain. Muka-mukanya itu juga kayaknya, ya. Kalau ini kayaknya orang ngelihat Jokowi itu face, yang merepresent untuk masa depan, sementara Prabowo kok kayaknya tampang dari masa lalu gitu. Jadi orang mikir, jadi kalau orang-orang yang peduli banget sama apa yang terjadi di tahun 98 misalnya, dia bilang bagaimana mungkin lu bisa mendukung Prabowo karena dia begini. Terus yang satu bilang, kalau Jokowi kan sebenarnya belum ada buktinya, dia masih baru gini. Jadi sangat sangat terpecah ya gitu ya. Orang kayaknya benar-benar ngerasanya mereka berdua kandidat ini sangat beda. Kan ada yang merasa khawatir akan perpecahan ini, tapi Alice bilang di artikel ini bahwa ini justru baik buat bangsa ini gitu. Iya, tapi in the end kalau menurut gue sendiri ini bagus karena jadinya dengan orang perhatian itu berarti mereka lebih involved di demokrasi, which is biar gimana bagus dong gitu kan. Karena sebelum ini gue ngelihatnya dari tahun 2004 ke 2009 itu kan jumlah pemilih yang akhirnya milih untuk nyoblos berkurang. Dan betul. Memang di semua kayak negara-negara demokrasi lain juga begitu kan, kayak Amerika yang orang yang milih voter turnout-nya itu kan sekitar 40%. Kalau kita kan karena demokrasi baru orang masih semangat nih, ayo 70-80% ya. Tapi kalau trennya kita terus turun dalam 20 tahun kita 40% kan sedih kan. Jadi dengan sementara ini kayaknya tahun ini kita sejak grafiknya turun terus tahun ini akan naik lagi gitu. Jadi kan menurut gue ya
bagus kalau orang jadi lebih involved, terus begitu orang lebih kayaknya dari pemilu ini kita bisa lihat banyak orang yang benar-benar volunteers, kalau nggak volunteer secara betul. waktu, tapi ya kan paling nggak ngomong di sosial media atau bikin video kreatif atau Create musik buzz, atau apa. jadi create buzz. Mengutip kata-kata begitu. dirimu, terdidik secara politik berarti. Iya, lebih terdidik secara politik, dan dengan demikian juga kan mereka lebih mengekspresikan dan memberitahu tuntutan mereka untuk para pemimpin ini apa gitu, supaya pemimpin itu bisa sadar bahwa rakyat saya ini perhatian loh, saya mau saya begini. Dan mudah-mudahan kalau mereka jadi pemimpin nanti mereka harus memenuhi janjinya, kalau enggak ya 5 tahun lagi get out. Dan ini pertama kalinya dari policies dari capres ini dibahas di sosial media lebih passionately gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi acuan juga kali ya, yang kayak Alice bilang waktu itu ya. Biar ditandain gitu janji-janjinya. Di stabilo Orang kan. jadi aware gitu tapi kan, ada juga ini ternyata si capres A bawa polisinya ini, yang ini B yang ini gitu kan. Ya, nah ada orang yang takut bahwa mungkin nanti ada kemungkinan terus kebebasan kita akan dikekang lagi. Nah itu mudah-mudahan nggak terjadi ya. Kalau misalnya kebebasan kita nggak dikekang lagi kan dengan lebih banyak orang yang partisipasi, yang pay attention to the leaders, kan jadi bisa ada check and balance-nya lebih ada. Betul, 5 tahun dari mudah-mudahan. sekarang, iya mereka benar memenuhi janjinya. Nah ini satu lagi. Alice ini kan juga sangat passionate untuk membicarakan mengenai perkembangan Indonesia ke depannya. Latar belakang pendidikannya apa sih dulu? Apakah memang berhubungan dengan politika atau apa sebetulnya? Jurnalistik sih sebenarnya. Oke. Cek, udah. tapi memang kan seperti saya tulis itu, saya news junkies, jadi emang demen banget baca tentang politik, tentang orang-orang yang terlibat di politik dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan sih lawan bicaranya yang awalnya masih itu lama-lama malam-malam lagi saking semangatnya gitu ya, udah ngantuk tuh. Udah tidur. Jadi juga Alice saya lagi liputan kan sekarang ini ya. Iya, sekarang juga lagi liput. Oke. Kalau begitu selamat kembali bertugas Alice, terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan betul-betul ini bisa membawa sesuatu yang jauh lebih baik lagi untuk Indonesia nanti ya. Amin. Mudah-mudahan Alice, thank you very much. Bye. Thank you. Nah ini sangat menarik ya lovers. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga sama Alice yang salah satu artikelnya dimuat juga di www.magdalene.co. Tadi Alice juga bilang bahwa dengan lebih banyaknya orang Indonesia yang menaruh perhatian terhadap pilih presiden ini, pemilu ini untuk presiden dan juga wakil presiden ini, berarti kita kan lebih terdidik secara politis gitu ya. Gue pengen nanya deh sebenarnya, kalau kita obrolan tentang pilpres di social media platform, buat kamu you lovers, melelahkan atau justru mendewasakan demokrasi di Indonesia? Ini pendapat kamu sendiri aja, lovers. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu. Lo, Her, kalau lo udah jelas lah mendewasakan. Walaupun ya masih mungkin tarafnya agak awal ya, maksudnya terlalu defensif gitu gue lihat. Nggak bisa jadi diskusi, malah jadi debat kusir, defensif. Belum apa-apa udah ini nih, padahal maksudnya mau diskusi, memang serius gitu. Iya. Tapi ya nggak tahu, kadang-kadang juga ada beberapa tulisan maksudnya baik, cuman karena cara penyampaian dalam tulisannya beda, orang nangkapnya beda. Makanya it's a big no-no juga untuk beberapa orang kan, lo kalau mau komunikasi jangan pakai SMS, jangan kirim email, mendingan telepon ngomong. Karena suara orang tuh kan apalagi beda. sosial media cuma yang 140 karakter. Nah itu dia. Itu dia. Tapi ada fenomena juga nggak tuh di sosial media yang gue lihat bahwa kayaknya kebebasan berpendapat itu hanya disetujui kalau pendapatnya sama. Iya. Itu yang menurut gue agak aneh. Preaching to the choir gitu. Iya. So sekali lagi Yolovers, boleh kamu share juga pendapat kamu. Ingat kita ada 3 Yolovers yang beruntung nanti akan mendapatkan diskon voucher Cruise and Shoes senilai Rp300.000. Obrolan tentang Pilpres di social media platform untuk kamu melelahkan atau justru mendewasakan demokrasi di Indonesia? Pendapat kamu sendiri aja, be honest, nggak apa-apa. Di @UFM947, mention juga dan follow @the_Magdalene dengan tanda pagarnya adalah 947mm. We'll be right back. UFM 94,7